menurutku ya kan dari dulu kan mulai OSIS gitu loh kan. Kan dari SMP juga kan aku kayak mau ngelanjutin nih, ternyata nggak diterima lagi kayak jangan aja gitu. Tapi kan masih ada organisasi lainnya kayak MPK, MPR, kan itu kan juga bisa. Ya sih, tapi Kalau kita ngobrol berdua gini kayak nggak ada habisnya nggak sih? Gimana kalau kita tuh beda aja? Boleh? Ayo kita kayaknya mau diantar tuh. boleh nih. Ini sih Bu. Ya, silakan masuk. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kurang baik sih. Kurang baik. Apa? Suatu ya, awalnya orang bukan positif, negatif. sebelumnya yang memaksakan diri. Ya. Jadi kesini diantar ya. Siapa? Saya, datang sendiri. Ya gimana Mbak Nancy? Ini tadi ikut pelajaran, terus saya muncul gitu di pelajaran, ya, karena sesuatu apa yang mau disampaikan. Saya jujur saya cuma itu ya berkonsultasi sering-sering juga sama saya juga Baik, nanti kita paham sini ya. Oke, kita sepakat dulu yang tentang konseling itu sendiri. Jadi kita posisikan antara konseling untuk mencapai suatu solusi di beberapa alternatif antara konseling sendiri dan satu arah kebijakannya saling mencari alternatif untuk menjadi solusi. Untuk asasnya ada 3 ya. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Nanti Mbak Jansi menyampaikan semua perasaan dan emosi, terus informasinya juga terbuka dan jujur, tidak ada yang ditutupi. Jadi santai aja. Yang kedua adalah sukarela. Mbak Jansi dari kesini tadi walaupun diantar tapi sukarela, itu tidak dipaksa kan ya bersama teman-teman. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Nanti ini adalah tugas saya siswa saya, kita menggunakan rahasia karena ada objektif yang dijaga setiap informasi yang didapat oleh konseling dari siswanya. Itu ya, itu yang akan kita terapkan selama konseling. Tadi di awal Mbak Desi mengatakan ada nggak baik kabarnya. Ya, nggak baik kabarnya. Oke, apa yang membuat perasaan nggak baik ini muncul? Hanya sampai Pak Desi menyampaikan seperti itu. kebetulan kemarin itu pengumuman seleksi ternyata saya tidak tercantum bonus saya. Jadi kayak buat saya tuh hari ini buat kurang nyaman, kayak kurang adil, tidak ada Ini sudah ya enggak, teman-teman banyak yang ikut. Berapa yang ikut seleksi kemarin? Rata-rata itu dari kelas saya itu banyak yang mau kayak mungkin 98 itu semuanya lolos. ada di rata-rata itu bisa dari itu yang masih itu kayak saya tidak berbakat di dalam hal itu dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin seperti itu. Berarti pesertanya berapa sih peserta yang seleksi? Itu yang lolos. Peserta yang ini yang daftar Banyak yang banyak ya, jadi sekian banyak. Ada seleksi OSIS, Mbak Jessi tidak tercantum namanya dalam itu. Mbak Jessi merasa gagal, merasa nggak berbakat untuk menjadi pemimpin, seperti itu. iya itu. Saya merasa kayak saya ini bodoh atau gak punya kemampuan yang bidang ini. Jadi dengan nggak lolos OSIS ya,
Kalau teman-teman lolos itu menganggap kamu ini adalah kemampuannya tetap seperti itu. Mungkin masa semalam juga kebetulan saya memiliki jalur tua itu ada ya. Mungkin persaingan itu lebih ketat dan saya kayak Banyak yang jadi ketua organisasi kemarin, cukup banyak ya. iya jalur Jadi ikut organisasi kemarin itu jalurnya jalur ketua organisasi. organisasi. Kemampuan Mbak Chelsea ini kan udah ikut jalur organisasi ya. Jadi kan dianggap menjadi poin ya, itu salah satu poin. Apakah ini menjadi kemampuan tetap menurutnya? Apakah ikut organisasi dengan jalur ketua OSIS ini menurut Mbak Chelsea tetap gagal dan menjadi kemampuan yang tetap? Ya, ini sebenarnya patut dihargai ya. Jadi Mbak Chelsea ikut jalur OSIS, ketua OSIS itu adalah luar biasa. Ikut jalur OSIS dengan ketua OSIS itu apa? Ketua apa? Saat SMP itu saya Satu periode ya. Itu sebenarnya suatu bekal kan untuk masuk di OSIS ya. Itu menjadi bekal yang harusnya menjadi poin untuk bisa masuk. Ternyata itu gagal. Ya. Oke. Untuk upaya-upayanya Mbak Chelsea untuk masuk di OSIS strateginya sudah dilakukan apa saja? sudah saya sudah mencari kayak apa aja sih yang bakalan muncul saat wawancara itu bagaimana saya sudah mencari Udah dicatatnya ya, mencatatnya. Nah, mencatat sampai sejauh mana untuk hanya mencatat atau bagaimana? untuk sejauh ini mencatat aja Mencatat tips-tipsnya itu wawancara gitu ya. Tips-tipsnya itu wawancara, mencatat menghafal gitu ya. Itu luar biasa Mbak, itu sampai sudah berjuang ya di jalur organisasi, itu mencatat itu kerja keras yang patut dihargai ya. Tidak perlu melihat hasil, kita lihat usaha Mbak Chelsea ini. Kira-kira usaha itu mungkin ada usaha yang dicoba untuk mencapai hasilnya. Proses kita nggak usah mikirkan hasilnya, kita coba prosesnya sendiri. Ada upaya yang belum dilakukan oleh Mbak Chelsea selain kemarin kita ikut jalur ketua OSIS dan menghafal teks dan tips untuk bisa lolos wawancara. Apa kira-kira? untuk mencapai sukses ini tuh kayaknya tuh praktekannya mungkin kok yang kemarin itu saya hanya mencatatnya aja mencatat apa jadi kayak praktekannya Praktek ya. Selain praktek ada lagi diskusi, mungkin ada jalur lain, jalur seleksi yang lain. Jadi kayak DPD nanti Mbak Sisi punya kemampuan editing ya. Oke. Nah itu luar biasa Mbak. Itu suatu hal yang udah sampai dicanangkan nanti. Jadi tidak hanya mencatat, praktek langsung itu adalah upaya. Karena apa? Itu adalah bagian dari minat prinsip. Pilihan Mbak Sisi yang tadi di awal itu ditetapkan, saya nggak akan lolos hanya karena saya gagal karena saya pakai dokumentasi, saya pakai mencatat. Nah sekarang ini udah berubah. Ini kompetensi. Jadi otak itu kerja sampai otak semakin banyak ditantang itu semakin bagus hasilnya. Jadi semakin berlatih kerja otak itu otak berlatih terus tantangannya progresnya juga akan semakin baik. Nah ini dilakukan terus. Kenapa? Upaya-upaya Mbak Chelsea praktek langsung, sudah ada jalur didik karena ini adalah bagian dari bakat ya yang belum ketahuan ya, belum ketahuan atau sudah ada tapi belum dimunculkan, akan dimunculkan. Itu akan lebih penting karena tidak harus kita melihat hasilnya, tapi proses belajar yang terus bertumbuh itu yang harus kita terus.
Jadi menggunakan strategi yang baru dengan ikut jalur PDD, siapa tahu nanti bisa lolos. Ya, karena apa? Itu kan juga tidak banyak dipunyai oleh anak-anak. Kalau Bagasi, oke, siapa tahu nanti tahun ini juga kepilih menjadi ketua PMR pas ikut, bisa ikut lagi ya. Ke PMR tahun depan ini ya, seleksinya ya, pemilihannya ikut jalur PMR, terus nanti bisa ikut juga, kita lagi latihan lagi mempraktekkan juga ada upaya-upayanya. Kira-kira nanti rencana ini mau berdasarkan kapan? Minggu depan ya, jadi targetnya ini kalau minggu depan sudah harus tadi diskusi coba mungkin bakal latihan juga kayak edit jadi itu ya, jadi ada berbagai cara dilakukan untuk persiapan, jadi proses terus bertumbuh untuk mendapatkan hasil, tidak hanya hasil. Oke, di komit minggu depan akan dilaporkan ya dilaporkan. Mungkin saya dilaporkan juga ke BNN. Oke, dilaporkan ya. Ikut apa sih ekskulnya selain ini? Kalau ekskul saya mengambil itu bridge ya, bridge ya. Bisa nanti bisa shoot, bridge kan bisa ya, kita ada untuk persiapan. Oke, udah nemu ya cara-caranya ya. Udah mulai senyumnya agak lega gitu ya. Gimana untuk kita tadi, kalau skalanya bisa dihitung dari skala berapa ke berapa? Mungkin kalau semisal saya lagi di awal, ya, jadi di awal itu mungkin suasana di sini kayak skala 4,5. Oke, 4,5 ya. 4,5 ini sekarang sudah mulai Ya, kita sudah tahu strateginya. Ya, saya harap nanti rencana jangkaan nanti bisa terus berproses, bertumbuh tahun depan. Ya, target tahun ini nggak lolos apa-apa, tahun depan bisa ikut dengan strategi yang diciptakan tadi, dan semoga juga memudahkan lancaran akhirnya lolos di OSIS. Saya tahu juga ini ketua OSIS ya. Nggak apa-apa kan targetnya dokter. Ya, amin ya, semoga dimudahkan. Oke, saya kira cukup ya wajar sih ya. Jadi bisa ikut pelajaran selanjutnya, terus tetap semangat berjuang untuk mendapatkan sertifikat di OSIS. ya. Itu ya. Manis banget ya.